Ya, rekan-rekan traveler, senang sekali saya hari ini ada Priscilia Olesko dari PNB Tour Operator yang home base di London ya, Priscilia? Yes, pinggiran London sebetulnya. Oke, ya dan ini kita sudah rindu sekali untuk jalan-jalan. Banyak sekali kan rumor-rumornya bagaimana kita sudah bisa jalan setelah vaksin lah, ada vaksin apa yang boleh masuk. Ini sebetulnya kan berita-berita ini satu kata menjadi 5 kata dan kebenarannya di mana malah semuanya tidak tahu. Intinya kita sebagai insan travel kan pasti kepinginnya kapan border dibuka, kapan kita jalan lagi, dan ini kita akan kupas tuntas terutama untuk tujuan UK secara keseluruhan ya Priscilia. Yes. Tapi sebentar dulu, saya ngelihat ini ada tulisan Exciting Europe Step Away, maksudnya apa ya? Well, itu sebetulnya tagline kita ya, perusahaan kita PNB Tours. Kita memang based in UK, tapi sebenarnya kita nge-handle Europe keseluruhan. Karena kita punya Indonesian speaking tuh juga di beberapa kota Eropa lainnya gitu. Jadi maksudnya ke Eropa tuh cuma selangkah aja loh gitu. Ya, oke. Jadi berarti keseluruhan Europe PNB sendiri bisa menghandle ya? Yes, betul, bisa. Itu untuk grup atau untuk perorangan ini? Kalau bahasa kita di travel kan FIT atau grup gitu ya? Ya, kita bisa semuanya. Ada grup, bahkan kita juga nge-handle cuman suami istri gitu, karena kita punya armada kendaraan sendiri, tapi kita juga bisa sampai grup yang ratusan, itu kita juga pernah handle. Oke, berarti kalau kita family, kita hubungi satu travel di Indonesia, kemudian nanti pokoknya minta gitu PNB akan arrange semua di sana, kan lebih tenang lah ya, karena orang Indonesia udah tahu lah seleranya kita kan kayak gimana, kata orang sih cukup rewel-rewel ya. Karena saya merasakan sendiri saya itu rewel loh di handle gitu, karena saya sendiri misalnya makan maunya seperti ini, kemudian ada pilihan ini halal atau enggak ya gitu kan. Kalau yang handle orang Indonesia akan lebih enak ya, mestinya tahu gitu kan. Yes, betul, dan kita juga punya 24 jam standby Indonesian speaking juga. Ya, jadi tidak menyusahkan pada saat kita di sana gitu, mau nyari ya bukan kita merendahkan, kadang-kadang saya sendiri juga kan Inggrisnya belepotan sekali, mau tahu mau ngomong apa, ada kejadian tengah malam udah ngomongnya susah, stres lagi gitu. Kalau ada yang handle orang Indonesia sih memang lebih gampang. Ya, terutama kan aksen Inggris sama aksen Scotland ya, agak susah ya. Iya, benar. Oke, Priscil, ini bagaimana sih kondisi sekarang di UK, apalagi setelah ada second step easy lockdown ya bahasanya yang tanggal di 12 April itu? Ya, jadi UK sebetulnya kan dari awal nggak pernah ada kata-kata lockdown, karena kita menghindari kata lockdown dan kita juga nggak nutup perbatasan ya. Jadi kita istilahnya kita punya tahap-tahap pembukaan setelah restriksi ini, ada 4 tahap, dan kita sudah tahap kedua tanggal 12 April di mana restoran-restoran, bar, pub, cafe selama mereka ada fasilitas alfresco dining atau makan di luar itu sudah bisa buka seperti itu. Karena sebetulnya kan hanya esensial yaitu supermarket. Maksudnya nggak di ruangan ber-AC gitu ya? Berarti kayak di terasnya begitu? Yes, jadi hanya di luar. Ya. Nah, kemudian prokes tetap ya, pakai masker, tapi pada saat makan dilepas seperti itu. Tapi mereka harus posisi makan di luar dan bayar di luar seperti itu. Itu maksudnya. Itu dari awal-awal yang bahasanya bukan lockdown kan kalau dibilang di UK lah ya gitu, makanya easy lockdown ya. Jadi tetap ini pernah nggak sih fasilitas ditutup di UK dari mulai pandemik awal-awal gitu? Oh ya, kita pernah nutup sampai sekolah tutup, itu pernah awal tahun lalu bulan Maret ya. Tapi kemudian kita tanggal 8 Juni itu baru keluar peraturan karantina 14 hari. Dan VFS atau tempat visa di Indonesia itu kan pernah sempat tutup. Tapi tanggal 6 Juli sudah buka sebetulnya mereka. Dan turis dengan visa turis tetap bisa masuk, tapi memang mereka akan lebih sedikit restriksi. Buktinya tahun lalu juga pernah kok ada tour leader sempat datang dengan visa turis, dan kita juga terima orang tua dari student karena student sudah mulai buka universities itu biasanya September Oktober sampai November itu sudah pada berdatangan.
Jadi student pun memang sudah tatap muka, karena beberapa yang saya dengar seperti ada teman-teman yang anaknya itu kuliah di Kanada dan lain sebagainya itu tetap di Indonesia dulu karena datang ke sana pun tetap secara online. Jadi daripada online di sana, online-nya berada di sini. Tapi kalau untuk UK sendiri anak-anak sekolah memang dibuka dan datang bertatap muka langsung sudah ya Priscil ya? Ya, jadi kita bulan akhir tahun lalu itu sudah mulai akhir tahun lalu itu sudah mulai enggak akhir tahun nih menjelang dekat summer itu sudah buka sekolahnya, dan pada saat beberapa university itu mungkin tergantung ininya kali ya materinya, karena kayak ada sekolah kayak master atau istilahnya kita bilangnya tuh kayak express course gitu yang cuma 2 bulan, ya mereka tetap online kan. Ada tuh level manajemen yang cuma 2 bulan dari Indonesia. Saya kenal ada beberapa orang yang Pris kok Oxford tetap tutup ya, sementara sekolah udah buka sebetulnya. Iya. Jadi kayaknya tergantung dari tipe material atau majornya dia seperti itu. Kalau kayak sekolah SD atau sampai SMP segala macam itu tetap buka. Oke. Kemudian tadi Priscil sudah sempat katakan bahwa antar daerah itu tidak pernah tutup ya. Maksudnya antar daerah hanya di UK saja atau keseluruhan ke Eropa nih. Misalnya kalau dari London ke Edinburgh gitu, itu perlu kita kayak di sini kan istilahnya ada antigen atau apa, kita mau berangkat ke Bali pun perlu tes. Kalau di UK sendiri seperti apa untuk turis ini? Turis domestik dulu kita bicara. Domestik dulu ya antara UK. Ya. Karena yang saya mau info sedikit lagi, UK itu kan orang suka mikirnya beda. Apa sih England bedanya? Kalau di Indonesia kan Inggris aja ya. Iya. Taunya. Tapi yang saya mau perjelas adalah United Kingdom itu terdiri dari 4 negara mandiri sebetulnya, yaitu England, Wales, Scotland, dan Northern Ireland. Jadi bukan Irlandia ya, Northern Ireland. Oh, Northern Ireland ya. Iya, jadi kadang-kadang orang suka bilangnya Irlandia. Nah, jadi 4 negara mandiri ini kita waktu mereka akhir tahun lalu itu pemerintah menetapkan namanya tier. Jadi ada tier pertama, tier kedua, sampai keempat. Kalau area saya lagi tier yang keempat, restriksi banget paling tinggi, itu maka saya nggak boleh keluar perbatasannya. Bahkan misalkan saya cuma mau ke taman aja yang ada di tier 3 itu nggak boleh. Itu sempat seperti itu, tapi nggak perlu sampai kayak harus tes gitu, Mas. Kalau misalkan Jakarta ke Bali kan terbang ya, makanya harus perlu antigen. Kalau di sini kan kita banyak jalan darat. Tapi di darat pun tidak ada pemeriksaan gitu. Kalau pada saat kita mau, tapi istilahnya kayak bukan cross border, siapa sih perbatasan kota gitu, nggak ada apa-apa. Nah, enggak, tapi polisi ngecek karena di sini kan kita plat mobil itu ketahuan. Saya tinggalnya di Kebayoran nih, tapi mobil saya ada di daerah Harmoni. Polisi kan kalau polisi patrol polisi dia jalan, dia di belakang mobil kita kan dia bisa ngebaca plate kita kan, itu ketahuan, di stop. Kamu ngapain? Dan kan ketahuan, misalkan, wah Harmoni ini kamu kan dari Kebayoran, kamu dari tier 4, ngapain kamu ke arah Harmoni gitu. Itu ketahuannya dari situ. Itu akan beberapa orang kena denda 200 pound per orang kalau dia seharusnya tidak boleh keluar tapi dia keluar ke jalanan. Iya. Tapi itu kan pada saat itu. Nah, sekarang kondisi terkininya seperti apa? Sekarang sudah enggak. Sejak tahap kedua 12 April di mana toko-toko buka, restoran, kita sudah lebih fleksibel ya. Udah enggak ada masalah bisa keluar. Yang sekarang kita tunggu terutama di dunia pariwisata adalah nanti tahap ketiga 17 Mei. Nah, ada apa dengan 17 Mei ini? Kita udah ngerti. Kita travel dari luar negeri terutama ya, kita dari Indonesia mau ke UK. Itu udah kangen banget jalan-jalan nih Priscil gitu, dan oke, kita mungkin Europe yang lain nanti coba kita, karena base-nya Priscil berada di UK, itu update-nya seperti apa? Ya, jadi tanggal 17 ini yang kita semua lagi deg-degan kayak nungguin pacar adalah pertama hotel-hotel sudah buka ya. Dan kedua, kita berharapnya ada pembicaraan bocor sedikit bahwa karantina mungkin akan diangkat seperti itu. Karena UK saat ini masih memberlakukan karantina 10 hari. Iya, 10 hari. Dan nanti mereka harus tes itu di hari kedua dan hari ke-8. Tapi kalau ini karantinanya ditunjuk tempatnya, atau misalnya saya punya keluarga nih di sana, saya ke rumahnya Priscil, boleh nggak karantina di rumah Priscil atau harus hotel yang ditunjuk oleh government? Kalau asal negaranya datang dari negara yang tidak berada di red list, boleh isolasi mandiri, apartemen, rumah, pacar boleh, seperti itu ya. Jadi so far Indonesia tidak berada di red list. Tapi yang kita harus hati-hati adalah
Indonesia, let's say dia harus terbang dengan pesawat yang melalui transit di Qatar. Qatar masuk red list. Dihitungnya dari poin di Qatarnya, walaupun numpang transit saja? Iya, walau transit aja dia tetap hitung masuk. Nah, kalau dia masuk dalam kategori merah, itu dia harus masuk ke karantina hotel yang ditunjuk seharga 1.750 pounds untuk karantina. Selama 10 hari? Yes, selama 10 hari. Tapi kalau dia dari Indonesia, let's say mungkin Garuda kan dulu pernah direct ya, langsung ke London atau Heathrow, itu dia 10 hari karantina mandiri dan ada opsi untuk tes to release. Dia boleh tes hari kelima, mengambil tes yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau hari ke-6 hasil tes negatif, boleh langsung jalan-jalan. Dilepaskan. Yes, langsung. Dan sampai sekarang masih berlaku gitu 10 hari ya? Masih berlaku. Dan minggu ini atau mungkin awal minggu depan itu pemerintah berencana mengumumkan karena UK akan memberlakukan traffic light system. Jadi kalau negara-negara traffic light itu maksudnya lampu merah, kuning dan hijau. Yang lampu hijau boleh masuk tanpa karantina. Masuk negara kuning yang atau amber itu karantina mandiri. So far Indonesia belum masuk red list ya. Dan yang merah harus karantina di hotel. Nah, rencananya awal Mei ini pemerintah mengumumkan negara-negara mana saja yang masuk ke green atau amber. Nah, itu semua berlaku untuk kategori visa. Visa turis, visa bisnis, semuanya itu pokoknya dibebaskan dengan kondisi yang red light tadi kita bilang ya? Tidak berhubungan karena visa. Misalnya, turis pun sudah boleh, kalaupun masuk ke green line, berarti ya udah masuk sebagai turis bebas. Karena turis nggak pernah nutup, visa turis tetap boleh apply, tidak pernah ada pembatasan. Banyak kok yang masih masuk ke kita. Tuh, rekan-rekan traveler ya, jadi gampang sekali kalau mau ke UK, kita tunggu saja, mudah-mudahan Indonesia tetap berada di green line itu ya, jadi kita masuk pun sudah boleh beraktivitas sebagai turis lagi. Nah ini sebetulnya dengar-dengar mengenai vaksin tuh kemarin kan, itu rumornya sangat tidak jelas, nggak tahu kebenarannya berada di mana. Ada satu airlines yang mengeluarkan bahwa vaksin A, vaksin B, vaksin C. Nah, itu kebetulan vaksin yang dipakai di Indonesia, yaitu Sinovac, itu tidak terlisting, tidak terdaftar di dalam vaksin yang mereka keluarkan. Nah, mengenai masalah ini, menurut Prisil bagaimana nih, yang sepengetahuan Prisil di sana? Oke, yang rame kemarin sempat adalah bahwa yang ramai karena berpikirnya UK adalah di Eropa, sementara yang mengeluarkan peraturan Uni Eropa, UK kan udah keluar, udah Brexit ya. Jadi UK bukan bagian dari Uni Eropa lagi. Tapi saya mau perjelas seperti ini. Yang kemarin sempat ramai adalah Uni Eropa melalui Badan Kesehatan Dia atau istilahnya EMA yang mengeluarkan izin-izin, itu hanya turis boleh masuk ke negara-negara Uni Eropa dengan yang sudah divaksinasi, yang sudah di-approve, yaitu adalah Pfizer, AstraZeneca, dan Moderna. Ya, Sinovac nggak masuk. Jadi, waduh, Indonesia nggak boleh datang nih, gitu kan? Itu dia, semuanya udah pada, kita udah disuntik Sinovac, saya udah 2 kali loh. Loh, masa mau divaksin lagi gitu? Iya, itu dia. Nah, tapi saya cukup yakin bahwa sebetulnya ini pembicaraan ini prediksi personal kalau boleh ngomong ya sebetulnya. Sinovac itu marketnya nggak cuma Indonesia kan? Setahu saya kalau nggak salah ada Turki sama United Arab. Mereka pakai Sinovac itu dia akan masuk melalui WHO atau WHO. Dan WHO sendiri, ini menurut sumber yang kita baca ya melalui ECDC atau Uni Eropa lainnya, WHO ini pasti akan istilahnya approve Sinovac, ya. Karena kalau kita baca perbandingannya, justru Sinovac itu paling bagus kan, karena dia adalah virus yang dimatikan. Betul. Sementara vaksin lainnya adalah rekayasa genetika. Nah, iya, kalau itu dia istilahnya apa sih, ya hidup lah ya gitu kan? Iya benar, dan bukan dimatikan sih, dilemahkan ya. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi menurut saya yakin bisa masuk ke Uni Eropa. Sementara kalau dari UK sendiri yang sudah bukan dalam European Union, itu kan dia punya sistem sendiri. Dia akan mengeluarkan seperti kayak namanya kayak digital atau green
kan ada IATA Travel Pass atau kalau EU sendiri mengeluarkan Digital Green Pass kayak gitu ya. UK mengeluarkan yang sampai sekarang belum ada tulisan menolak Sinovac. Jadi ini sebetulnya good news lah, maksudnya ini bukan sesuatu yang untuk dikhawatirkan bagi negara yang memakai Sinovac ya, Indonesia pada khususnya. Oke, lagi pula juga istilahnya untuk vaksin ini nanti keberadaannya mau buat traveler itu sejauh mana juga belum tahu, karena kalau untuk yang tadi Priscil bilang pada saat nanti dibuka tanggal berapa Mei itu Priscil, sorry? Tanggal 17 Mei. Yang tanggal 17 Mei juga tidak menyinggung-nyinggung masalah sudah divaksin atau belum kan? Yes, betul. Iya, yang memang ya terus gimana? Yang saya tahu pembicaraan sekarang ini antara negara-negara kan lagi ada G7 ya di sini. Iya. Lagi ada meeting G7. Mereka juga akan ngebahas. Jadi nanti sistem vaksinasi Indonesia pakai apa? Sertifikat ya, kalau nggak salah ya? Pakai sertifikat, ya. Jadi sertifikat 1, sertifikat 2. Tapi ya masih memang sistem juga, ini kan hal yang baru. Kayak saya sertifikatnya di SMS, kemudian hilang, katanya harus buka di web lagi, belum ketemu gitu. Tapi ya sudah ada. Jadi pasti nantinya kan ada masa kalau nggak punya sertifikat mau divaksin lagi, mau jadi apa ini tubuh? Iya, benar. Tapi at the moment memang pakai sertifikat. Oke, nah semua negara kan ini kan namanya hal baru ya, jadi semua negara juga masih dalam proses belajar. Tapi yang kita bisa tarik garis lurus adalah dari Digital Green Passportnya Europe atau istilahnya IATA Travel Pass atau segala macam, mereka akan mengusahakan digital ini nanti akan bisa menerima dari semua negara atau readable sistemnya kan, karena nggak mungkin memang yang tadi dibilang masa mau vaksin berkali-kali gitu kan, gitu. Nah, bahkan UK sendiri akan mengeluarkan digital di mana pemerintah akan memfasilitasi, kan kalau orang zaman dulu nih punya HP-nya bukan smartphone nih, yang nenek-nenek atau kakek-kakek istilahnya ya. Betul. Kan zamannya beda nih. Mereka akan bahkan memberikan fasilitas untuk orang-orang yang nggak punya smartphone. Jadi masa nenek-nenek pun nggak boleh traveling kan gitu. Iya, oke. Pasti akan mencapai. Jadi garis lurusnya Pak itu semuanya sama kalau yang saya baca ya. Ya. Oke. Terus Priscil, kita sudah berharap sekali ada hal-hal baru lain. Jadi pokoknya kita tinggal nggak bisa ngapa-ngapain nih ya. Tinggal tanggal 17 Mei itu nunggu seperti apa kemungkinannya. Kan peraturan selalu berubah-berubah nih. Kalau menurut Priscil sendiri yang berada di sana nih, biasa kan London sekali ngomong ya udah gitu, dan masyarakatnya kan juga oke sekali diarahkan seperti ini, jalan semuanya. Kondisi saat sekarang ini untuk mendukung nanti pada saat dibuka, itu kondisi masyarakat sendiri sudah seperti apa? Masih masker tetap pakai, kan ada beberapa negara udah buka masker kan? Iya. Jadi kan tadi kita ngomong 17 Mei itu sebenarnya tahap ketiga, tapi kita ada final tahapnya itu yang final stage-nya tanggal 21 Juni. Nah, ini yang kita memang sebetulnya belum tahu apakah karantina benar-benar akan diangkat 17 Mei atau tanggal 21 Juni ya. So far pemerintah UK cukup yakin bahwa kita on track, bahwa dengan kedisiplinan masyarakat dan bahwa kita yang ketat, polisi-polisi kasih fine gitu ya, itu memberi efek jerak ke masyarakat. Jadi sekarang masih ada denda juga? Masih diberlakukan kalau misalkan dia breach, karena kayak misalkan kayak sekarang kan nggak household boleh campur nih dua rumah gitu kan, tapi kalau tiba-tiba dia bikin party besar sampai 70-100 orang itu dianggap tetap breach kan. Prokes, melanggar peraturan seperti itu. Nah, secara bertahap yang kita nanti harapkan sih akan tetap normal, karena maksudnya kita sesuai plan. Pemerintah dari awal bilang ini tanggal hanya patokan, karena bisa berubah tadi yang dibilang tergantung apakah infection rate atau death rate kita akan naik lagi gitu kan setelah kita perlonggar. Tapi so far sampai sekarang istilahnya kan R atau R value itu infection rate itu UK adalah 0,8 sampai 1,1, di mana artinya 10 orang dianggap bisa menginfeksi antara 8 sampai 11 orang. Dan so far sih masih di level itu. Kalau udah di bawah 1 itu sebetulnya udah cukup bagus, karena kita populasi 66 juta orang. Sementara yang sudah divaksin 34 juta. Udah lebih loh dari sudah 50% lebih loh. Lebih, benar. Iya. Ya, dan
vaksin dosis pertama itu dianggap sudah sampai 80%, ya kan 80-an% bisa cover. Jadi saya rasa itu benar-benar bisa menekan vaksin ini. Saya harap sih 21 Juni nanti oke kok. Amin. Oke, Priscil, thank you banget ini penjelasannya. Jadi kita semuanya terbuka, mudah-mudahan dunia pariwisata kita bangkit kembali, kita sudah bisa bebas bepergian lagi ya dari Indonesia ke UK, karena kan banyak kepentingan-kepentingan juga kita di sana ya. Tahu sendirilah, saya suka sekali dengan kota-kota, terutama untuk yang di Edinburgh dan sekitarnya, yang klasik-klasik itu. Ya. Saya suka sekali, nanti sudah ada PNB. Oke, ada pesan-pesan dari Priscil buat rekan-rekan traveler di sini. Oke, kalau UK, kita dari pihak kita sih kita cukup positif bahwa semuanya akan berjalan-jalan baik. Pasti ada bukan halangan ya, sedikit batu di jalan ya, sedikit batu di jalan, tapi ada kerikil-kerikil dengan vaksin ya kan, dan segala macam ini. Yang penting usahakan cari source yang, maksudnya kalau untuk cari tahu jangan sungkan-sungkan untuk kontak ke kita ini yang kita ada di sini, jadi tahu beritanya biar nggak salah, karena sempat juga orang kan Pris dari awal-awal lockdown kok ini ada kerusuhan segala macam di London, padahal itu kejadian 10 tahun lalu kayak gitu, biasa banyak hoax nggak jelas. Betul, jadi sekarang hoax nggak jelas dan berita dari mulut netizen kan berkembangnya luar biasa ya. Imajinasinya sangat bagus gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi saya senang kalau begini. Jadi makasih udah diundang juga. Jadi kita bisa ngobrol untuk update ya yang terbaru. Betul. Ya. Dan rekan-rekan traveler tidak usah khawatir begitu ada perkembangan baru. Saya minta kesediaan Ibu Priscil lagi nanti ya untuk kita bicara lagi kalau memang ada perkembangan bagaimana di UK, karena kita sangat menunggu berita-berita tersebut. Pasti. Siap. Ya. Nanti, thank you. Saya tunggu ya. Salam buat keluarga dan teman-teman di London ya. Terima kasih, saya tunggu segera di sini ya. Oh ya pasti, bye. Bye.